Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat matematika, adik-adik SMA kelas 10 di mana saja berada. Pada video kali ini saya akan membahas materi matematika wajib untuk kelas 10, baik program IPA maupun program IPS. Nah, video kali ini adalah lanjutan dari video sebelumnya yang membahas tentang sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, kalau pertemuan sebelumnya adik-adik sudah dipandu untuk mencari solusi penyelesaian dari metode penyelesaian dari sistem persamaan linear 3 variabel beserta apa itu sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, pada kesempatan atau pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana soal aplikasinya atau soal cerita atau kontekstual yang akan diterapkan dengan menggunakan metode-metode di dalam SPLTV. Ya. Nah, ini sistem persamaan linear 3 variabel. Kompetensi dasar yaitu menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari masalah kontekstual. Sedangkan 4.3 menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Jadi di sini kita akan menyusun seperti apa SPLTV dan bagaimana menyelesaikannya itu masuk di kompetensi dasar untuk keterampilan. Nah, indikator pencapaian kompetensinya ada 2 kali ini ya. 3.2.3 menyusun sistem persamaan linear 3 variabel dari soal cerita 3 variabel. Jadi kita akan menyusun seperti apa bentuk sistem persamaan linear 3 variabel dalam bentuk matematikanya dari soal cerita yang disediakan. Kemudian 4.2.1 kita akan memecahkan masalah tersebut atau masalah yang berkaitan dengan model matematika yang berbentuk SPLTV dengan menggunakan salah satu metode penyelesaian SPLTV. Nah, ini subbab materinya ada 2 ya. Kemarin sudah ada atau di video sebelumnya sudah ada SPLTV ya. Kemudian di situ kan sudah ada penjelasan SPLTV, kemudian ada metode-metode yang digunakan untuk menyelesaikan SPLTV. Nah, kali ini kita masuk ke aplikasinya atau masalah kontekstualnya ya, untuk diterapkan dalam bentuk sistem persamaan linear 3 variabel. Maaf ya. Nah, ini ya aplikasi SPLTV yang kita gunakan pada video kali ini. Nah, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya untuk masalah kontekstual yang berkaitan dengan sistem persamaan linear 3 variabel. Di sini ada 3 langkah ya. Secara garis besar untuk mengubah persamaan atau permasalahan, untuk mengubah permasalahan sehari-hari menjadi SPLTV dapat dilakukan dengan langkah berikut ya. Yang pertama itu kita akan memisahkan atau memisalkan mana yang menjadi variabel atau melakukan pemisalan atau memilih variabel. Jadi kita akan harus pahami mana yang menjadi variabel X, Y, Z atau A, B, C, P, Q, R ya. Variabel dipilih sebagai wakil dari nilai-nilai yang akan dicari ya. Variabel itu nilai-nilai yang akan dicari. Seperti yang sudah saya jelaskan pada video-video sebelumnya, apa yang dimaksud dengan variabel. Nah, variabel yang dipilih misalnya dinamakan variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Kenapa harus 3? Ya, karena kita menggunakan persamaan linear 3 variabel. Berarti ada X, ada Y, ada Z. Atau juga bisa kita gunakan variabel P, Q, R, tidak masalah. Ya, kalau ada P, Q, R berarti dia variabel. Variabel itu adalah wakil dari nilai-nilai yang akan dicari, yang biasanya disimbolkan dengan huruf ya. Ada juga yang menyimbolkan A, B, dan C. Nah, bagaimana cara untuk mencari agar dia atau kita akan membentuk dia ke dalam model matematika soal ini yang akan menjadi variabel atau masalah ini yang akan jadi variabelnya. Nah, bagaimana untuk menemukan variabel di dalam soal cerita? Biasanya variabel di dalam soal cerita itu dia adalah terletak pada kalimat terakhir ya. Untuk memudahkan kita mencari variabelnya, dia terletak pada kalimat terakhir atau lihat apa yang ditanyakan ya. Di soal itu apa yang akan ditanyakan ya. Itu biasanya menjadi variabel X, Y, Z atau A, B, C atau P, Q, R ya. Jadi kita cukup melihat pada kalimat terakhir pada soal SPLTV biasanya seperti itu. Apa yang akan ditanyakan. Kalau sudah ditanyakan misalkan adalah
titik, ya, misalkan ada ini dan ini, berarti masalah tersebut kita bisa pastikan dia adalah variabel di dalam soal cerita. Jadi cukup kita lihat permasalahan ataupun apa yang ditanyakan pada kalimat terakhir di dalam soal. Nah, yang kedua adalah membuat model matematika. Model matematika yang dimaksud adalah yang berbentuk SPLTV dan menggunakan variabel-variabel yang telah dipilih pada langkah 1. Nah, setelah kita dapat variabelnya, kita akan membuat model matematika. Model matematika itu dia akan dilakukan dengan cara lihat saja ya berdasarkan subjek masalah ya, lihat subjek masalah. Jadi kita akan membentuk matematika selain ada variabel X, Y, dan Z, kita akan menemukan juga yang namanya subjek masalah yang nantinya akan menjadi koefisien dan konstanta di dalam bentuk matematika ya. Jadi untuk membuat model matematika setelah menemukan X, Y, Z, kita akan menemukan subjek masalah. Subjek masalah di sini akan menjadi koefisien di dalam model matematika. Jadi ada variabel dan subjek masalah atau yang terlibat di dalam masalah itu adalah koefisiennya. Sekali lagi saya ulangi, yang menjadi variabel cukup kita lihat pada kalimat terakhir, dan ada yang namanya subjeknya. Subjeknya itu atau subjek masalah atau yang terlibat di dalam masalah itu akan menjadi koefisien pendamping oleh variabel di dalam model matematika. Ya, sebentar kita lihat contohnya. Dan konstantanya dari mana? Konstantanya itu biasanya dilihat dari jumlah keseluruhan, seperti itu. Nomor 3 adalah menyelesaikan dan menafsirkan penyelesaian SPLTV. Setelah kita akan membuat model matematika, kita akan mencari penyelesaiannya atau menafsirkan atau menyelesaikan bentuk SPLTV yang sudah kita temukan dengan metode-metode seperti eliminasi, substitusi, atau gabungan seperti itu. Nah, di sini ada contoh soal. Kita lihat, pahami baik-baik. Ani, Budi, dan Citra pergi ke sebuah toko alat tulis menulis. Di sini Ani membeli 2 buku, 3 pena, dan 1 pensil dengan total harga 15.000. Jadi ini Ani, Budi, dan Citra sama-sama pergi ke toko alat tulis menulis. Si Ani membeli 2 buku, 3 pena, dan 1 pensil harganya 15.000. Budi juga membeli 3 buku, 1 pena dengan total harga 14.000. Kemudian Citra membeli 2 buku, 1 pena, dan 1 pensil harganya 11.000. Kemudian datanglah seorang anak yang bernama Desi ingin membeli 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil. Berapa uang yang harus dibayar oleh Desi untuk membeli 1 buku, 1 pena, dan 1 pensil? Nah, ceritanya ini keren ya adik-adik ya. Ada 3 orang yang menjadi informasi utama untuk menentukan 1 buku, 1 pena, 1 pensil yang akan dibeli oleh Desi ya. Jadi 3 informasi ini berasal dari Ani, Budi, dan Citra yang sama-sama akan membeli alat tulis menulis di toko alat tulis menulis tersebut. Aninya informasinya membeli 2 buku, 3 pena, 1 pensil, harganya 15.000. Jadi 2 buku, 3 pena, 1 pensil, total harganya 15.000. Jadi si Ani informasinya seperti itu ya. Kemudian si Budi informasinya adalah 3 buku, 1 pena, harganya 14.000. Si Citra informasinya adalah 2 buku, 1 pena, dan 1 pensil, itu total harganya adalah Rp11.000. Nah, berapa harga ataupun total ataupun harga masing-masing 1 buah buku, 1 buah pensil, 1 buah pena yang akan dibeli oleh Desi. Nah, di sini akan kita terlihat jelas. Kita akan menemukan yang pertama 3 langkah tersebut ya. Kita akan menentukan yang namanya yang pertama adalah model matematikanya ya. Kita akan membuat model matematikanya terlebih dahulu. Kita tentukan adalah variabelnya ya. Kita akan menentukan variabelnya. Di sini untuk menentukan variabel seperti yang saya sudah jelaskan, cukup dilihat pada kalimat terakhir apa yang ditanyakan. Kita lihat apa yang ditanyakan, lihat kalimat terakhir. Berapakah uang yang harus dibayar oleh Desi untuk membeli 1 buku, 1 pena, 1 pensil? Nah, pada kalimat terakhir ini ada informasi, ada buku, ada pena, dan ada pensil. Ya, ini yang menjadi kalimat yang selalu atau kata-kata yang selalu terulang pada cerita di atas, cerita ini. Jadi kita cukup melihat kalimat terakhir dari sini sampai sini, apa sih yang sering dibicarakan di dalam soal ini? Ternyata ada buku, ada pena, dan pensil. Nah, itulah yang menjadi variabelnya. Nah, ini ya, langkahnya adalah melakukan pemisalan. Kita misalkan, setelah kita melihat pada kalimat terakhir, ternyata buku itu menjadi variabel. Kita namakan variabel A ya. Mau taruh variabel X, tidak masalah. Mau taruh variabel P, tidak masalah. Yang pasti,
dia harus konsisten. Kalau menggunakan A seterusnya sampai di penyelesaian, sampai di hasil akhir. Seperti itu adik-adik ya. Jadi A-nya adalah buku ya. Jadi buku saya namakan variabel A, kemudian penanya adalah variabel X, B, dan pensilnya variabel C. Kenapa ini menjadi suatu variabel? Karena dia adalah sesuatu yang akan kita cari harganya ya. Seperti penjelasan saya tadi yang ini. Ya. Kita akan mencari variabel. Variabel itu adalah wakil dari apa yang dicari, nilai-nilai yang akan kita cari ya. Jadi nilai-nilai yang akan kita cari itulah yang dinamakan dengan variabel. Ternyata yang kita cari itu memang buku, pena, dan pensil. Berapa masing-masing harganya? Ya, informasi ini penyelesaiannya kita dapatkan dari informasi dari soal cerita Ani, Budi, dan Citra tadi. Ya, jadi buku, pena, dan pensil itu yang akan kita cari. Oke, seperti itu. Selanjutnya, langkah kedua kita akan mencari koefisiennya. Nah, kita cari koefisiennya seperti ini. Informasi koefisien ada 3 ya. Yang pertama sistem atau persamaan yang dibentuk oleh Ani ya. Jadi Ani membeli 2 buku. 2 buku berarti kita sendirikan si Ani ya. Koefisiennya si Ani gitu. Subjeknya maksudnya seperti itu ya. Subjeknya si Ani. Mohon maaf tadi penjelasannya subjeknya itu adalah yang akan membuat dia menjadi persamaan ya, bukan koefisien. Sekali lagi saya ulangi, yang menjadikan dia sebagai persamaan. Mohon maaf ya. Di sini si Ani menjadi suatu bentuk persamaan karena si Ani adalah subjek ataupun subjek dari masalah yang terlibat dalam masalah. Ya, yang terlibat dalam masalah. Si Ani membeli apa saja? 2 buku, 3 pena, dan 1 pensil. Jadi ini 2 buku. Buku tadi kan si Ani membeli 2 buku. Buku tadi kan kita namakan variabel A. Jadinya 2A. Seperti itu ya. Jadi si Ani membeli 2 buku. 2 buku jadinya 2A. Ditambah 3 pena. Penanya jadi B ya. Dari mana B-nya? Yang ini. Ya. Menjadi buku adalah A. Penanya B. Pensilnya C. Berarti si Ani membeli 2 buku, 2A. Tambah 3 pena, 3B, dan 1 pensil, 1C. Kenapa tidak dituliskan 1 seperti penjelasan saya? Koefisien yang nilainya 1 itu tidak perlu dituliskan. Seperti itu ya. Jadi 2A tambah 3B tambah C hasilnya adalah si Ani membeli total harganya 15.000 sama dengan 15.000. Inilah persamaan pertama. 2 buku, 3 pena, dan 1 pensil, total harga sama dengan 15.000. Seperti itu. Ini subjek si Ani yang akan membentuk persamaan yang pertama. Mohon maaf tadi ya, saya keliru tadi. Subjek itu bukan yang akan membentuk variabel koefisien, tetapi dia akan membentuk suatu persamaan dari informasi si subjek itu. Oke. Sekarang si Budi. Si Budi membeli 3 buku dan 1 pena. Harganya 14.000. Buku adalah variabel A, berarti 3A. Pena adalah variabel B, berarti 1B. Dan 1 tidak perlu ditulis. Jadi 3A ditambah 1B atau 3A tambah B hasilnya adalah total harga yang didapat atau yang dibelikan oleh Budi adalah 14.000. Yaitu persamaan kedua. Ya, persamaan kedua. Kemudian Citra, subjek Citranya membeli 2 buku berarti 2A. Tambah 1 pena, 1B, tambah 1 pensil, 1C harganya adalah 11.000. Jadilah persamaan ketiga. Di persamaan pertama, persamaan kedua, dan persamaan ketiga. Nah, tiba-tiba si Desi ini akan bertanya-tanya berapa kira-kira harga 1 buku, 1 pena, 1 pensil dari informasi si Ani, si Budi, dan si Citra. Berarti si Desi akan membeli 1A atau A tambah B tambah C. Buku, pena, dan pensil. Berapa total harganya kalau dibeli oleh si Desi? Oke, hanya satu-satu masing-masing komponen. Langkah berikutnya, setelah langkah berikutnya adalah langkah ketiga, kita akan membuat tadi ya persamaannya ini ya 2A 3B tambah C sama dengan 15.000. Persamaannya si Ani ya, persamaan si Ani tadi sudah 2A 3B tambah C 15.000. Persamaannya si Budi 3 buku 1 pena harga 14.000, berarti 3A tambah B sama dengan 14.000. Kemudian persamaan si Citra 2A tambah B tambah C artinya 2 buku 1 pena 1 pensil harganya 11.000. Oke.
Nah, langkah ketiga kita akan menyelesaikan SPLTV yang kita sudah ketahui tadi atau yang sudah kita bentuk ke dalam model matematikanya. Yang pertama kita lihat ini ada persamaan yang hanya ada dua variabel ya. Jadi ini sudah cantik ini ya. Persamaannya sistem persamaannya sudah cantik. Jadi persamaan kedua ini sudah membentuk dua variabel. Berarti kita akan mencari persamaan berikutnya yang ada hanya dua variabel dari persamaan tiga variabel. Jadi ingat, ini sudah membentuk dua variabel, berarti dua persamaan lainnya itu berbentuk tiga variabel. Nah, untuk mencari persamaan selanjutnya, ya, kita akan mengeliminasi persamaan pertama dengan persamaan ketiga. Jadi persamaan pertama dengan persamaan ketiga kita akan eliminasi. Kenapa bukan 1 dan 2? Karena persamaan kedua sudah membentuk persamaan dua variabel. Bisa tidak persamaan kedua kita akan eliminasi? Bisa, tapi agak ribet lagi. Kita cari cara yang paling mudah atau langkah yang paling mudah. Ya, jadi persamaan pertama dan ketiga kita akan eliminasi. Jadi 2A tambah 3B tambah C sama dengan 15.000. 2A tambah B tambah C sama dengan 11.000. Nah, kita akan samakan dia seperti ini. Yang hanya tersisa variabel A dengan B. Jadi dua persamaan ini yang ada tiga variabelnya ya, jadi dua persamaan yang ada tiga variabel ini kita akan bentuk dia sama seperti ini yang hanya mengandung dua variabel A dengan variabel B. Oke, berarti coba kita lihat dulu. Oh ya, di sini kita harus kurangi ya. Di sini sudah ada 2A dengan 2A, di sini juga sudah ada C dengan C ya. Ini cukup mudah sekali sistem persamaannya ya. Cukup kita mengeliminasi 2A dengan 2A, C dengan C. Jadi dua angka yang sama, sekali lagi dua angka yang sama ketika kita eliminasi. Ini sudah ada di video sebelumnya. Dua angka yang sama ketika kita eliminasi, kita lakukan dengan cara pengurangan. Ya, kalau dua angka yang berbeda, tanda, maksudnya tandanya ya, sama dia angkanya tetapi tandanya berbeda, ini kan positif dengan positif. Berarti kalau dia sama, positif dengan positif kita kurangi. Tapi kalau di sini positif, di sini negatif, berarti kita jumlahkan. Paham ya? Untuk mengeliminasi seperti itu. Lihat lagi video sebelumnya. Nah, ini C dengan C, A dengan A kan sudah sama-sama positif. Kita kurangi saja. Jadi 2A kurang 2A habis ya. C dengan C habis juga. Berarti tersisa 3B dikurang B. Jadi 2A dikurang 2A hasilnya 0. C dikurang C hasilnya 0. Sekarang 3B dikurang B. 3B kurang B hasilnya adalah 2B. Ya, 3 kurang 1 ya. 3B dikurang 1B, 3 kurang 1 hasilnya 2B. Ini juga dikurang ya. Kenapa dikurang? Sekali lagi, kenapa dikurang di sini? Karena kita akan menghilangkan variabel A yang kedua-duanya positif. Kalau kedua-duanya positif, untuk menghilangkan ini berarti kita kurangkan. Kalau kita jumlahkan hasilnya tidak akan berkurang, hasilnya malah bertambah. Ini akan menjadi 4A kalau kita tambah ya. Tapi kalau kita kurang berarti ini habis. Ini 0, ini juga jadi 0. Tersisa ini 3B kurang 1B, 3 kurang 1 hasilnya 2B. 15.000 dikurang 11.000 hasilnya adalah 4.000. Ya, sehingga B-nya adalah untuk menghilangkan 2 di sini kita bagi 2 ke 2 ruas ya. Kita bagi 2 seperti penjelasan saya di video nilai mutlak. Coba dilihat lagi. 2B agar menghilangkan 2 di sini kita bagi 2, sini juga kita bagi 2. Jadi 2-nya hilang, sisa B. Di sini 4.000 dibagi 2 hasilnya 2.000. Oke ya, mudah saya rasa. B-nya sudah kita dapat. Sekarang untuk mencari A dengan C, ini B-nya kita sudah dapat. Kemudian substitusi nilai B 2.000 tadi ya, kita dapatkan B-nya adalah 2.000. Ya, lihat B-nya kita dapat 2.000. Sekarang kita mencari A dengan C. B-nya 2.000, kita masuk ke persamaan kedua yang ada hanya 3A dengan B. Coba kita lihat lagi. Ini setelah dapat B, kita akan cari nilai A di sini ya, di persamaan kedua. Kita cari nilai A di persamaan kedua. Dapat dia seperti ini. Substitusi nilai B sama dengan 2.000 ke persamaan kedua. Persamaan kedua adalah 3A tambah B sama dengan 14.000. Ini persamaan kedua. 3A tambah B sama dengan 14.000. B-nya kita ganti jadi 2.000. Sehingga di sini jadi 3A tambah B-nya ganti dengan 2.000 ya. Tadi kan B kita dapat 2.000. Jadi 3A tambah 2.000 sama dengan 14.000. Oke. Nah, sekarang kita akan cakar-mencakar saja di sini ya, agar lebih mudah untuk mencarinya. Bentar.
Oke, tadi kita sudah dapat 3A tambah B sama dengan 14.000. Kan kita sudah dapat ya. Ini persamaan kedua. Ya, untuk mencari nilai A. Ini persamaan kedua. Tadi kan kita sudah dapat B-nya adalah 2000 ya. Kita lihat lagi. B-nya adalah 2000. Berarti kita ganti B-nya 2000. 3A tambah B-nya 2000. Oke, sama dengan 14.000. Oke. Jadi 3A. 2000 ini kita akan mencari nilai A ya. Berarti kita hilangkan dulu 2000 ini. Cara untuk menghilangkan 2000 berarti kedua ruas kita akan kurangi dengan 2000. Seperti penjelasan saya ya, yang dinilai mutlak. 2000 positif 2000 kita hilangkan dengan lawan positif berarti negatif 2000. Kalau di sini dapat perlakuan negatif 2000, di sana juga mendapat perlakuan negatif 2000. Sini hasilnya 0, berarti sisa 3A sama dengan 14.000 kurang 2000 hasilnya adalah 12.000. Nah, untuk menghilangkan 3 di sini, karena di sini kali berarti di sini dibagi. Bagi dengan 3, karena kita akan menghilangkan 3. Di sini bagi 3, berarti di sini juga bagi 3. Dapat A-nya sama dengan, ini sisa habis. 12.000 bagi 3 adalah 4.000. Ya, jadi A-nya 4.000, B-nya adalah 2.000. Nah, sekarang kita akan mencari selanjutnya ini. Ambil persamaan ketiga ya. Kita akan ambil persamaan ketiga, persamaan pertama yang mengandung variabel C. Tadi kan mengandung variabel C antara persamaan 1 dan persamaan 3. Di sini kita ambil yang ketiga. Kenapa bukan 1? Ya tidak masalah. Kita hanya sekedar mengambil. Mau 1 mau 3 tidak masalah. Yang pasti kedua-duanya memiliki variabel C. Tujuan kita adalah berikutnya adalah mencari nilai C. Di sini kita ambil variabel 3 yaitu 2A tambah B tambah C 11.000. Bisa juga di variabel pertama ya. Di 2A tambah B tambah C sama dengan 11.000. Kita substitusi di sini. 2A tambah B tambah C sama dengan 11.000. Nah, A dan B-nya kita sudah dapat tadi, kita ganti. 2 kali 4.000 tambah 2.000. B-nya 2.000 tambah C yang akan kita cari hasilnya adalah 11.000. Oke, ini 4.000 kali 2 adalah 8.000. Tambah 2.000. Tambah C sama dengan 11.000. 8.000 tambah 2.000 hasilnya adalah 10.000. Ya, tambah C sama dengan 11.000. Oke, untuk menghilangkan 10.000 di sini, berarti kita kurangi 10.000 ke dua ruas ya. 10.000 ke dua ruas. Di sini juga dikurangi 10.000. Oke. Ini habis. Sisa C sama dengan 1.000. Oke, C-nya 1.000 ya. Jadi A-nya adalah tadi 4.000. B-nya 2.000. Sorry, B-nya 2.000. C-nya adalah 1.000. Jadi, tadi pertanyaannya apa? Total harga. Jadi A tambah B tambah C ya. Total harga yang dibeli. Satu buku, satu pena, satu pensil. Jadi A tambah B tambah C. A tambah B tambah C ya. Jadi 4.000 ditambah 2.000 ditambah 1.000 hasilnya adalah 7.000. Nah, kalau yang ditanya hanya berapa satu pensil, berarti satu buku harganya 4.000, kemudian B-nya adalah pena adalah 2.000 dan pensil 1.000. Seperti itu. Kalau dijumlahkan totalnya adalah 7.000. Seperti itu adik-adik. Cukup mudah untuk SPLTV ini. Jadi ada kesimpulannya. Cara yang pertama adalah membuat model matematika dengan cara mencari variabelnya. Setelah itu subjek yang merupakan masalahnya itu akan membentuk persamaan-persamaan, jadinya 3 persamaan tersebut menjadi SPLTV. Setelah itu kita akan lakukan metode penyelesaian dengan 3 metode yang sudah adik-adik dapatkan, yaitu eliminasi, substitusi, dan gabungan. Oke, cukup sekian pertemuan atau video saya hari ini. Semoga bermanfaat dan jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.